Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat gawe baik, gimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja. Oh ya, pada episode sebelumnya kita sudah mengintip sedikit pembuatan backlog ataupun pembudidayaan jamur tiram ini. Pada episode kali ini mudah-mudahan saya bisa memberikan penjelasan apa saja yang dipergunakan dalam pembuatan jamur tiram ini. Yang pertama, serbuk kayu ataupun serbuk gergaji. Bahan ini merupakan bahan utama yang diperlukan karena bahan ini banyak mengandung zat beragam di dalamnya seperti karbohidrat, serat, dan nitrogen, dan masih banyak yang lainnya. Zat-zat inilah yang akan membantu pertumbuhan jamur tiram tersebut. Bahan serbuk gergaji ini yang digunakan sebaiknya berasal dari kayu yang mudah lapuk, seperti randu, albazia, atau kayu sengon. Ketika bahan yang digunakan mudah lapuk, maka si jamur akan mudah tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu dedak atau bekatul. Bekatul digunakan sebagai sumber karbohidrat, zat besi, dan kalsium. Serta ada vitamin E, vitamin B1, B2 yang terkandung di dalamnya. Bekatul berasal dari bekas penggilingan gabah. Zat inilah yang akan menunjang pertumbuhan jamur tiram tersebut. Bahan yang ketiga yang digunakan adalah kapur. Kapur ataupun CaCO3 digunakan sebagai sumber kalsium dan berguna mengatur pH dari backlog tersebut. Yang keempat, bahan yang digunakan yaitu gula pasir. Penggunaan gula pasir ini untuk menjadi sumber energi yang dibutuhkan dalam metabolisme di dalam sel itu. Bahan yang terakhir, yang kelima yang digunakan yaitu air, di mana air ini untuk merubah keadaan backlog tersebut menjadi lembab. Nah, di sini adalah proses pencampuran bubuk gergaji, bekatul, dan kapur menjadi satu. Bekatul ini yang kita gunakan sebanyak 25 kg. Sedangkan kapur yang ini hanya 5 kg. Nah, ini adalah proses pencampuran bubuk gergajinya yang kita gunakan 100 kg. Sedangkan ini bekatul yang kita gunakan sebanyak 25 kg. Bubuk bekatul ini harus kita campur ke bagian bubuk gergaji. Campur supaya merata. Karena kenapa? Ya karena untuk gergaji lebih banyak daripada bekatul.
Nah, ini pencampuran kapur atau CaCO3. Pencampuran kapur ini harus disaring dulu supaya tidak ada kapur yang masih menggumpal. Setelah selesai pencampuran antara kapur, bekatul, dan serbuk gergaji, selanjutnya untuk pengadukan menggunakan cangkul. Pengadukan menggunakan cangkul bertujuan supaya lebih merata antara kapur, bekatul, dan serbuk gergaji. Setelah semuanya tercampur rata, baru kita memasukkan gula pasir sebanyak 1 kilo. Setelah semuanya tercampur, baru kita menggunakan sekop. Sekop ini dipergunakan supaya area yang paling bawah tercampur semuanya. Setelah semuanya dirasa cukup rata, selanjutnya tahap untuk pengairan. Pengairan ini harus secukupnya, jadi jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Setelah air dirasa cukup membasahi area media ini, selanjutnya area pengadukan dengan menggunakan cangkul. Ketika media ini ada yang masih kering, harus segera dikasih air juga supaya semuanya bisa merata dan seimbang untuk kelembabannya. Setelah semuanya rata kelembabannya, barulah kita pengadukan menggunakan tangan. Pengadukan menggunakan tangan bertujuan supaya media lebih tercampur lagi dengan secara maksimal. Karena tahap ini adalah tahap akhir untuk
pembuatan si media tersebut. Jadi untuk tahap ini harus benar-benar maksimal. Setelah dipastikan media semuanya tercampur dengan rata, selanjutnya yaitu pengepakan atau pemasukan media ke dalam kantong plastik berukuran 1 kg atau yang biasa kita disebut dengan baglog. Setelah selesai untuk pengemasan baglog, selanjutnya yaitu masuk ke area pengopenan. Nah, ini adalah untuk tungku pengopenan tersebut. Nanti si tungku ini dikasih air dan di bawahnya terdapat api. Nanti yang kita ambil yaitu hanya uapnya saja yang dialiri ke area pengopenan tersebut. Nah, bisa dilihat di belakang tungku ada 2 buah pipa. Untuk 2 buah pipa ini nanti yang akan mengaliri si uap menuju ke ruang pengukusan ataupun pengopenan. Untuk pengopenan sebisa mungkin jangan sampai ada yang bolong-bolong. Sebisa mungkin haruslah tertutup dengan rapat. Nah, tahap ini adalah tahap pengukusan ataupun pengopenan. Nah, untuk tahap pengukusan ini yang diambil hanyalah uapnya saja. Bisa dilihat ini tungku dalamnya adalah air. Jadi ketika dipanaskan, si air tersebut akan mengeluarkan uap dan uap tersebut akan dialirkan ke dalam si area pengopenan. Area pengopenan ini sebisa mungkin haruslah tertutup karena ini menentukan nanti baik atau jeleknya untuk si media jamur tersebut. Suhu yang diperlukan haruslah stabil di 100 derajat Celcius. Nah, untuk proses pengopenan atau pengukusan ini dibutuhkan waktu sekitar 12 jam. Sampai di sini teman-teman sudah cukup jelas kan prosesnya? Setelah selesai pengukusan, selanjutnya baglog didiamkan selama seharian. Setelah itu barulah ditanamkan bibit jamurnya. Teman-teman penasaran kan seperti apa sih proses penanaman bibit jamurnya? Nantikan video saya selanjutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.